got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Utami Putri dengan NIM 2022-10148. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari materi minggu lalu. Yang pertama itu dari sudut pandang keuangan, proyek pembangunan perumahan dengan pendanaan mudharabah memiliki potensi keuntungan yang signifikan bagi bank dan perusahaan pengembang properti. Bank dapat memperoleh keuntungan dari pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara, pengembang properti dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk proyeknya tanpa harus membayar bunga. Namun, pendanaan mudharabah juga membawa risiko seperti keterlambatan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi kedua belah pihak. Adapun implikasi dari keterlambatan proyek terhadap keuangan bank adalah bahwa bank mungkin akan mengalami kerugian langsung sebesar 500 juta karena dana yang telah disalurkan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Selain itu, keterlambatan tersebut juga mendapat pengaruh arus kas bank dan kemampuannya untuk memberikan pendanaan untuk proyek-proyek lainnya. Sementara itu, perusahaan pengembang properti akan mengalami kerugian sebesar 700 juta karena proyek terhambat dan tidak dapat memberikan pengembalian investasi sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan serta reputasi dan hubungan dengan pihak lain seperti bank dan investor potensial. Yang kedua, dari sudut pandang hukum. Terdapat potensi perselisihan atau masalah hukum terkait dengan keterlambatan proyek ini antara bank syariah dan perusahaan pengembangan properti. Bank mungkin merasa bahwa perusahaan pengembangan properti tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan mudharabah. Sementara perusahaan pengembang properti mungkin mengklaim bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Nah, dalam konteks hukum syariah, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti musyawarah. Para pihak dapat mencoba menyelesaikan sengketa secara musyawarah, yaitu dengan cara berdiskusi dan mencari solusi yang saling menguntungkan secara langsung. Yang kedua, mediasi, yaitu proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi antara bank dan perusahaan pengembang properti. Yang ketiga, arbitrase, yaitu jika penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi tidak berhasil, kedua belah pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, di mana sebuah lembaga atau arbiter akan membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam semua proses penyelesaian sengketa tersebut, prinsip-prinsip hukum syariah seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran harus dijunjung tinggi untuk memastikan penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, dari sudut pandang etika. Di dalam sudut pandang etika, menangani kasus seperti ini terdapat beberapa aspek etika yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keadilan, yaitu penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa atau tindakan lanjutan yang diambil memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Yang kedua, keterbukaan dan kehormatan. Para pihak harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur satu sama lain mengenai masalah yang muncul. Selain itu, mereka juga harus menghormati kesepakatan dan kontrak yang telah dibuat. Dan yang ketiga, ada pula tanggung jawab. Baik bank syariah maupun perusahaan pengembang properti memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip syariah dan keadilan. Keempat, penghindaran riba.
Nah, dalam penghindaran riba menentukan tindakan lanjutan, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba yang terlibat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dan yang kelima yaitu pertimbangan terhadap dampak sosial, yaitu selain pertimbangan finansial, tindakan lanjutan yang diambil juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, dengan mempertimbangkan aspek etika ini, para pihak dapat memutuskan tindakan lanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hukum syariah, serta menghasilkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi minggu lalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.